Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah PRD. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas 27 akan mempresentasikan alat hasil diskusi kami sebagai tugas besar PRD semester 2, yaitu alat filtrasi air mikromandiri. Alat ini kami susun atas dasar beberapa riset kami mengenai beberapa permasalahan yang ada mengenai lingkungan dan permukiman yang ada di sekitar kami, dan akan dijelaskan lebih lanjut dalam presentasi ini mengenai latar belakang, detail produk, dan perencanaan pembuatannya yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, yang pertama itu latar belakang yang pertama dari permasalahan kami adalah keberadaan apartemen menyebabkan penggunaan air tanah secara berlebihan demi memenuhi kebutuhan air penghuninya dan menyebabkan penurunan permukaan tanah. Nah, seperti yang kita ketahui, isu tentang Jakarta akan tenggelam sudah sering kita dengar. Nah, tingkat penurunan muka tanah di Jakarta ini telah berlangsung 5-10 cm yang menyebabkan wilayah Jakarta itu 40%-nya telah berada di bawah permukaan laut. Nah, hal ini itu disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah penggunaan air tanah secara berlebihan dan beban bangunan. Nah, penggunaan air tanah secara berlebihan ini dapat dilihat bukti nyatanya pada grafik penggunaan air tanah per bulan tahun 2018 sampai 2019. Yang dapat dilihat pada grafik tersebut, memang terdapat beberapa titik penurunan penggunaan air tanah. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, penggunaan air tanah tersebut selalu meningkat setiap tahunnya. Lalu faktor yang kedua adalah kegiatan di apartemen menghasilkan limbah cair yang dapat merusak lingkungan jika dibuang langsung ke lingkungan. Nah, contoh limbah cairnya itu seperti limbah pakaian, limbah cuci piring, dan sebagainya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, yang pertama, apa hubungan langsung air tanah dengan penurunan muka tanah Jakarta? Yang kedua, bagaimana cara mengelola air tanah yang lebih efisien? Yang ketiga, bagaimana cara pemanfaatan kembali air tanah? Yang keempat, bagaimana dampak pemanfaatan limbah cair terhadap lingkungan? Nah, rumusan-rumusan masalah ini akan dijawab dan dibahas lebih lanjut oleh teman-teman saya. Untuk menjawab latar belakang dan rumus masalah, kami mencanangkan dua pilihan solusi. Solusi yang pertama yaitu tabung filtrasi, yaitu alat yang tersusun atas tabung yang dilengkapi dengan alat filtrasi berupa ijuk, pasir siolit, arang, karbon aktif yang bekerja dengan cara memompa air terlebih dahulu, lalu ditampung dan selanjutnya akan difiltrasi. Lalu yang kedua ada upflow anaerobic filter yang terdiri atas dua komponen, yaitu pengendapan berupa bak yang bertujuan untuk memisahkan komponen terlarut pada air limbah, dan juga yang kedua adalah bak pasir atau kerikil yang digunakan sebagai media hidupnya bakteri untuk penguraian senyawa yang terkandung dalam limbah cair. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada bagian desain. Next. Kemudian masuk ke bagian 2, yaitu perancangan dan pembahasan. Sebelum kami membuat rancangan desain, di sini kami lakukan terlebih dahulu tinjauan terhadap dua aspek kebutuhan. Yang pertama terkait kebutuhan air yang meningkat seiring dengan bertambahnya konstruksi apartemen, dan yang kedua terkait produksi limbah cair yang bertambah seiring dengan bertambahnya apartemen. Di mana kita tahu bersama jika limbah tersebut tidak diolah dahulu sebelum dibuang, akan merugikan lingkungan. Kemudian kami lakukan juga analisis terhadap kondisi lapangan yang sesuai dengan aspek tersebut. Yang pertama terhadap kondisi sosial masyarakat, yang kedua terkait biaya kebutuhan yang dibutuhkan untuk membuat, mengelola, dan merawat alat, dan yang ketiga terkait dampak yang timbul dari penerapan alat ini. Selanjutnya akan dibahas desain alat kami. Berikut adalah sketsa awal dari alat filtrasi mikromandiri yang kami rancang. Dapat dilihat terdapat dua buah pipa inlet yang membawa air masuk ke dalam bak penampungan air hujan dan bak penampungan air limbah. Kemudian di samping bak penampungan air limbah terdapat bak anaerob filter yang dilengkapi dengan kerikil, pasir, dan mikroba. Selanjutnya terdapat pompa air yang dilabeli dengan huruf F dan tabung filtrasi air yang dilabeli dengan huruf G. Kemudian pipa outlet yang akan mengalirkan air keluar untuk digunakan kembali. Di sebelah kiri terdapat desain katup yang kami rancang, dan di sebelah kanan terdapat sketsa rancangan sederhana dari alat filtrasi air.
Setelah membuat gambar per bagian, kami lalu menyatukannya menjadi sebuah gambar keseluruhan yang kami jadikan model untuk membuat sketsa 3 dimensi. Dalam membuat sketsa 3 dimensi, kami menggunakan aplikasi SketchUp dan kami render dengan aplikasi Enscape. Berikut beberapa foto dari animasi yang dirender oleh aplikasi SketchUp. Selanjutnya, uraian proses akan kami jelaskan melalui video animasi yang telah kami buat. Alat yang kami buat bernama alat filtrasi air mikromandiri. Alat ini dibagi menjadi 5 mekanisme utama, yaitu mekanisme input, mekanisme pengolah air hujan, mekanisme pengolah air limbah, mekanisme pengolah air keseluruhan, dan mekanisme output atau keluaran. Dari video ini, kita dapat melihat video animasi berupa bentuk 3D dari alat kami. Mekanisme-mekanisme yang ada pada alat kami yaitu mekanisme input untuk menerima air buangan dari apartemen, mekanisme pengolah air hujan berguna menyaring air tanpa mengendapkannya, mekanisme pengolah air limbah berguna untuk menyaring dan mengendapkan bahan kimia yang terkandung dalam air limbah, mekanisme keseluruhan menyaring kembali seluruh air secara lebih dalam dengan menggunakan beberapa bahan organik seperti ijuk, arang, dan zeolit, dan mekanisme output mengirim keluar air hasil filtrasi untuk digunakan kembali. Di sini kita dapat melihat tampak depan, tampak atas, dan tampak samping dari alat kami. Dan ini adalah proses filtrasi yang terjadi dalam alat kami. Terdapat beberapa bak pengendapan dan air hujan dan pipa untuk memfiltrasi air dengan menggunakan bahan-bahan organik, dan air hasil filtrasi akan dipompa keluar melalui pipa outlet dengan pompa air. Dan ini adalah perincian dari pipa air yang berguna untuk mekanisme pengolah air limbah keseluruhan. Dan ini adalah pipa outlet untuk menyalurkan air yang telah difiltrasi untuk digunakan kembali oleh pengguna apartemen. Ini adalah gambar potongan sistem filtrasi secara sederhana. Selanjutnya, detail-detail akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, mekanisme perawatan. Mekanisme perawatan dibagi menjadi dua, yaitu cara merawat dan biaya perawatan. Untuk cara merawat, diperlukan pengecekan secara berkala dan mengganti bahan-bahan filtrasi 6 bulan sekali. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi cara melawat alat filtrasi mikro air mandiri kepada staf apartemen. Kemudian, untuk biaya perawatan dibagi lagi menjadi dua, yaitu biaya penggantian bahan filtrasi 6 bulan sekali sebesar Rp1.975.900 dan biaya listrik pengoperasian 1 bulan sebesar Rp204.692. Biaya listrik bisa berganti-ganti sesuai kebutuhan. Berikut adalah perkiraan biaya untuk kebutuhan alat dan bahan. Pertama, potongan kaca 10 x 15 cm sebanyak 100 buah, ijuk sebanyak 3 ikat, sarang tempurung sebanyak 10 kg, kerikil 1 karung, pasir 2 meter kubik, bakteri pengurai limbah sebanyak 3 liter, dan bakteri untuk bak anaerob sebanyak 2. Untuk bahan pembuatan alat, pompa air 1 buah, paralon 4 batang, semen 15 sak, bak erasi 1 buah, dan katup 5 buah. Dan cara untuk pembuatan pondasi, semen 7 sak, pasir beton 5 meter kubik, besi beton 4 meter, dan kawat beton sebanyak 3 meter. Untuk total estimasi biaya, bahan pembuatan alat, jumlah biayanya sebesar Rp6.027.100, upah pekerja sebesar Rp1.830.000, dan untuk pembuatan pondasi Rp415.000, dengan total estimasi biaya Rp8.972.100. Oke, sekarang kita move on untuk bahas kelebihan dari produk, di mana bisa dibaca sendiri aja ya, biar aku nggak jelasin satu-satu. Kelebihan produk kami ini ditinjau dari beberapa aspek, ada aspek ekonomi, sosial, teknis, lingkungan, dan ketahanan material. Boleh di next. Di mana ada kelebihan, di situ juga pasti ada kekurangan dong, sama halnya seperti alat kami. Bisa sambil dibaca aja, dan sama kayak tadi, ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, teknis, lingkungan, ketahanan material. Udah selesai bacanya? Boleh di next ya.
Oke, kelebihannya udah, kekurangannya juga udah. Sekarang aku mau bahas tentang keunggulan produk, di mana alat kami ini selain otomatis dan ekonomis, juga tidak menghasilkan gas-gas emisi yang nggak disukain sama lingkungan. Dan bisa dibilang kalau misalnya alat kami ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kenapa? Karena bisa dilihat dari proses pembuatannya, proses filtrasi airnya, dan hasil dari produk kami yang ramah lingkungan, serta dapat meminimalisir bahkan menyelesaikan permasalahan yang kerap terjadi di DKI Jakarta seperti penurunan muka tanah, banjir, dan krisis air bersih tanpa menghasilkan masalah yang baru. Untuk kesimpulan kami, latar belakang dari permasalahan yang dilakukan adalah masalah terkait penggunaan air tanah dan peningkatan baca air pada apartemen. Dan solusi yang kami berikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berupa dua alternatif desain, yaitu alat filtrasi tabung dan bak upflow anaerobic filter. Alternatif desain utama yang terpilih untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah gabungan dari dua alternatif tersebut, yaitu berupa alat filtrasi mikro air mandiri. Dari pemaparan mengenai alat kami, berdasarkan permasalahan yang ada dan beberapa keuntungan yang dimilikinya, alat ini menjadi sebuah solusi bagi masyarakat dan lingkungan, terutama dalam menyediakan kebutuhan air bersih dan mengurangi air limbah hasil produksi rumah tangga, tanpa menimbulkan permasalahan lingkungan yang baru. Sekian dari kami, terima kasih.